Hai guys, gue mau ngenalin sebuah aplikasi yang gue buat bernama Try to Schedule. Jadi apa itu Try to Schedule? Try to Schedule adalah sebuah aplikasi journal activity. Kenapa sih gue ngerasa perlu untuk menulis aktivitas gue? Karena jika gue pengen mengenal lebih jauh tentang diri gue sendiri, gue juga harus care sama hal-hal kecil apa yang gue lakuin setiap harinya. Entah itu main game, entah itu nongkrong, entah itu kerja, ataupun ibadah. Hal-hal kecil ini yang menjadi indikator penilaian gue, apakah gue lebih banyak melakukan hal-hal yang gak perlu, atau malah sebaliknya, dimana produktivitas gue lebih meningkat hari ini dibandingkan hari sebelumnya. Jadi apa sih yang pengen gue bangun sebenarnya? Teman-teman bisa lihat pada slide ada 2 poin atau elemen di mana jika salah satu dari kedua poin ini dipisahkan akan mempengaruhi fisik maupun mental. For example, jika disiplin tanpa disiplin tanpa motivasi, maka kita akan tetap konsisten menjalankan tugas karena bergantung pada kebiasaan ataupun komitmen. Namun hal ini ada resikonya ya, dimana kita bisa ngerasain kelelahan atau monoton, ngerasa rutinitas ini biasa-biasa saja, atau paling parah itu bisa ngerasain stres. Dan sebaliknya, jika hanya memiliki motivasi tanpa disiplin yang jelas, hasilnya hanya akan menjadi omong kosong ya teman-teman. Jadi tujuan gue membangun aplikasi ini adalah meningkatkan fleksibilitas daripada sebuah rutinitas. Next, visi dari produk ini adalah menjadikan disiplin sebagai kebiasaan yang mudah dibangun ataupun dipertahankan. Selanjutnya, misi dari Try to Schedule cuma 4, yaitu mengenal kemana waktu kita dihabiskan, menyediakan sekumpulan fitur dalam satu aplikasi yang membantu proses journaling, menyajikan proses journaling sebagai sesuatu yang menarik, dan terakhir membantu pengguna mengenal diri sendiri dari sudut pandang statistik. Selanjutnya organizational structure. Mungkin ini nggak terlalu urgent ya, tapi ya mungkin gue jelasin dikit karena ini juga perlu diketahui ya. Di sini ada 3 role yang mungkin berisi beberapa orang. Yang pertama itu product owner, isinya 1 orang doang yang punya ide, yang punya usahanya. Terus ada developernya, karyawan ya, isinya mungkin 3-4 orang tergantung kerumitan dari sistemnya. Terus ada marketing ya, isinya fleksibel juga sih, 3 atau 4 orang tergantung dari budgeting buat hiringnya. Sebenarnya marketing ini penting ya, karena ini jantung dari produknya ya. Dia yang memikul masa depan produknya. Marketing ini penting banget sih. Oke, next. Oke, selanjutnya gue bakal jelasin gimana schedule itu bekerja ya. Semoga mungkin teman-teman bisa gampang paham dari lihat flowchartnya, karena gue pas ngejelasin agak sedikit belibet di sini. Jadi di sini flowchartnya yang pertama ada 3 intent ya, ada to do, task, sama schedule. Bedanya apa? To do adalah rangkaian kegiatan berisi nama, prioritas, dan lain-lain. Sedangkan tugas atau task itu berisi tanggal doang. Dia turunan dari to do ya. Jadi contohnya to do ini adalah belajar. Jadi task ini kalau turunannya berarti dia cuma ngambil task doang. Dia cuma ngambil belajar doang terus ditambahin tanggal. Task ini cuma nambahin tanggal. Nah, schedule adalah task yang tampil. Jadi jika hari ini adalah hari Senin dan task itu berada tepat di hari Senin, maka yang tampil itu adalah hari Senin. Jadi flowchartnya kayak gitu. Mungkin jadi flowchartnya kayak gitu. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa lihat di slide berikutnya. Oke, selanjutnya di sini ada entity relation diagram atau ERD. Di sini teman-teman bisa ngelihat ada beberapa tabel yang membantu menyimpan data dari hasil proses journaling gue ya. Nah, beberapa tabel ini nih masih dalam proses maintenance. Jadi ada beberapa mungkin
akan ada beberapa perubahan pada ARD-nya, tapi untuk sekarang ARD-nya seperti ini. Oke, next. Oke, pada flowchart sebelumnya mungkin cukup panjang penjelasannya, namun untuk membuat schedule sebenarnya cukup mudah. Kita tinggal nulis kegiatan di Kritax, lalu enter, dan jadi deh sebuah schedule untuk kita kerjakan hari ini. Namun kalau gue pengen nge-tracking waktunya, berapa lama gue ngerjain tugas tersebut, gue bisa ganti tipe tasknya yang awalnya checklist jadi time tracking ya, atau pakai waktu gitu. Oh iya, satu lagi, schedule itu hanya bisa dikerjakan di hari yang udah ditentukan. Jadi jika kita mencoba untuk mengedit history dari pekerjaan kemarin, itu nggak bisa. Jadi aplikasi ini cukup ketat dalam manipulasi data, itu nggak boleh. Oke, selanjutnya bagaimana try to schedule ini mengakumulasi poinnya. Jadi di try to schedule ada 2 akumulasi poin. Yang pertama itu ada poin XP dan poin rank. Kenapa perlu ada ya? Buat nambahin pengalaman pengguna aja sih. Jadi bedanya apa sih poin XP dan poin rank ini? Jadi kalau di poin rank gue pakai namanya metode Matrix Eisenhower ya, buat menghitung mana tugas penting, mana tugas nggak penting, itu jadi akumulasi poin buat naikin level XP. Sedangkan untuk level rank ini gue pakai pendekatan yang agak berbeda ya, dimana semakin disiplin lu dalam mengerjakan aktivitas, poin dari rank lu bakal naik. Selanjutnya di sini di try to schedule itu ada gamification-nya. Jadi buat teman-teman yang familiar sama sistem rank layaknya Mobile Legends, gue juga punya hal yang sama ya. Di sini yang paling awal itu rank namanya time travel. Ini rank paling awal, dimana lo baru sebagai pengguna baru gitu. Terus kalau di Mobile Legends itu punya epic abadi, gue juga punya, ada namanya Camp for John. Nah, Camp for John ini untuk orang-orang yang udah sering pakai aplikasi journaling, activity, try to schedule, tapi masih stuck aja levelnya di situ. Itu namanya Camp for John. Dan kalau lu bisa keluar dari zona nyaman, lu bakal naik ke namanya Habit Slayer. Dan di atas Habit Slayer itu ada Wielder of Time. Selanjutnya adalah USP-nya atau Unique Selling Point ya. Di sini gue catat ada 4 bagian ya, dimana yang beda dari beberapa kompetitor adalah aplikasi gue itu, aplikasi yang gue desain ini hanya bisa dieksekusi di hari yang sama. Jadi kayak kalau besok ya untuk hari besok gitu, nggak bisa untuk hari yang nggak bisa untuk hari ini gitu. Selanjutnya adalah gue menghitung setiap detik dari aktivitas. Selanjutnya gue berusaha untuk membuat schedule mesin yang kompleks ini menjadi minim gitu. Yang terakhir adalah sistem yang tidak boring digunakan. Oke, sebagai penutup gue punya logo dan sebuah kata-kata hari ini. Kuncinya bukan di lu ngabisin waktu, tapi bagaimana lu menginvestasiin waktu lu. Oke, itu kata-kata dari Stephen R. Covey ya. Suka minum kopi dia coy. Terus logonya ya, kalau gue jelasin di sini ada otak, dimana itu menunjukkan kalau lu harus grow up. Terus ada jam pasir ya, dimana grow up lo itu menghabiskan waktu dan itu akan menaikkan level lo. Ya kayak gitu deh, ikonnya kayak gitu. Oke, thank you udah nonton videonya. Selanjutnya mungkin gue nggak tahu ya. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe and comment and share. Terima kasih udah nonton. Bye bye.